Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman alamana minal muslimina wal muslimat. Wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina. Wa biniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan bacaan kita pertama dengan kitab hadis Masfuriyah. Al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Yang lalu kita sudah baca hadisnya, tapi kita belum baca syarahannya, gitu kan? Yang lalu. Hikayatun, ada sebuah cerita, hikayat. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, kata penulis kitab ini, la taghtammu 'ala rizqi. Jangan kalian itu gelisah karena rezeki. Beliau katakan jangan merasa gelisah dengan sebab rezeki. Yang mana kebanyakan orang gelisahnya masalah rezeki. Kebanyakan orang sekarang itu yang menjadi umumnya, yang menjadi kegelisahan, yang membuat hatinya tidak tenang adalah rezekinya. Jadi kata beliau, jangan sampai gelisah tentang masalah rezeki. Wala yamna'ukum rizqukum anit ta'ah. Dan jangan sampai rezeki kalian mencegah kalian dari berbuat taat, berbuat ibadah. Jangan sampai gara-gara cari rezeki jadi nggak beribadah. Kerjaan, gaji besar tapi tak bisa sholat. Buat apa? Kerjaan, gaji besar tapi tak boleh tutup aurat. Jangan sampai seperti itu. Karena pahala jauh lebih mahal daripada uang seberapapun. Saya kemarin sempat ngajar di satu masjid. Saya tanya ke jamaah begini. Kalau ada yang nawarkan pada Bapak duit 10 miliar. Tapi syaratnya Bapak tinggalin sholat satu saja. Dia awasi Bapak subuh itu dari masuk fajar sampai terbit matahari. Kalau enggak sholat subuh dapat uang 10 miliar. Kira-kira Bapak gimana? Ada yang nyeletuk. Bingung juga Ustaz ya. Dia bilang bingung juga Ustaz. Pokoknya 10 miliar dikasih tapi dia diawasi. Dari terbit fajar sampai terbit matahari jangan salat subuh. Bu gimana Bu? Mau Bu? 10 M Bu? Ya Allah ya Rahman. Besar tuh. Itu pondok saya 10 M jadi itu. Nah, saat itu jamaah itu langsung bilang goyang juga tuh Ustaz. Saya bilang kalau masih begitu berarti belum takut sama neraka. Mau 1 triliun pun
Karena bisa jadi dengan sebab itu Allah betul-betul murka sama kita, nggak dapat surga sama sekali. Mau berapapun Pak, jangan sampai ada kesan gimana ya, kan bisa diqadha begitu. Takutnya murkanya Allah tak bisa disusul. Jadi jangan sampai mau berapapun sedikit gitu, dibandingkan dengan siksaan yang akan didapat orang yang sengaja meninggal. Takut-takut habis dapat 10 M meninggal deh. Jadi begitu luar biasanya ternyata godaan harta ini menggoyang keimanan seseorang. Nah, mantapkan saja dulu, walaupun ia dalam hati kayaknya pingin betul, bilang nggak akan ninggalin salat gara-gara 10 miliar. Saya punya jamaah, dia baru nikah, dia bingung kerjaan apa. Alhamdulillah dia sempat bilang sama saya, Ustadz, akhirnya dapat kerjaan di pabrik, gajinya UMR. Nah, bisa lah, alhamdulillah ngasih nafkah istri agak lumayan. Tapi ternyata baru 2 atau 3 hari dia kerja. Saya tanya, nah, hari ini udah tak kerja lagi Ustaz. Lah baru 2 hari kayaknya yang lalu bilang. Iya. Ternyata di pabrik itu kerja 24 jam, maksudnya pabriknya itu beroperasi 24 jam. Mereka pakai shift. Di waktu maghrib itu mesin tetap hidup, nggak berhenti. Nah, kalau alhamdulillah ada kawan yang bisa gantian, bisa lah. Karena dia mesin itu kalau ditinggal ya ini numpuk. Dia bagian apa gitu, meletak. Kan nanti lewat barangnya dimasukin. Kalau itu dia tak cepat, ya ini bakalan numpuk ke sana. Jadi pada saat itu dia cerita gitu, pernah yang di hari kedua nggak ada kawan gantinya. Lewatnya sholat maghrib satu itu. Karena kalau ini seandainya nggak dia kerjain, ini udah pakai apa ini bakalan nanti ke sana. Akhirnya habis itu berhenti saya sholat. Merasa bersalah betul. Kalau ada kawan gantinya bisa, aku sholat dulu langsung digantiin. Gitu. Tapi ternyata kawan gantinya itu tidak setiap saat ada. Dan dia berhenti. Saya bilang itu pilihan betul, pilihan baguslah. Karena tidak akan ada yang semahal ibadah kita. Wala yamna'ukum rizqukum anit ta'ah. Jangan sampai rezeki kalian itu menghalangi taat. Dengan apa kita bisa tidak galau? Dengan apa kita bisa tidak gelisah daripada rezeki? Bisa babi qaulillahi ta'ala, dengan sebab firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah dari hewan melata itu di muka bumi kecuali atas Allah rezekinya. Semua yang ada di muka bumi Allah yang tanggung rezekinya. Kita jadi orang, kalau sudah bilang kita yang nanggung lalu orangnya masih kebingungan, kita tersinggung, Pak. Misal nih, kita punya kenalan. Kok besok mau ada apa? Kok kayaknya suntuk kali. Besok anakku mau daftar sekolah terakhir. Oh iya, berapa? Perlu duit. Masuknya 5 juta. Udah, pokoknya aman. Besok aku yang tanggung. Betul. Percaya ke sama percaya. Tapi habis kita bilang gitu, dia masih cari-cari lagi sama orang. Dia masih gelisah juga, masih cari-cari lagi sama orang. Aku besok mau sekolah. Kita datangi. Kau kan aku bilang aku yang nanggung. Kok macam tak percaya kali kok. Tak usah kan. Kita aja tersinggung. Kalau udah kita pastikan besok pokoknya aku datang, aku bawa 5 juta, anakmu sekolah. Seharusnya kan dia tenang gitu. Tapi dia masih gelisah terus. Tersinggung kita tuh. Macam tak bisa aku dianggap. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Ketika Allah ta'ala bilang aku yang tanggung rezekinya, seharusnya udah tenang. Tapi kita tak tenang. Saya ingat dulu ketika mengaji, dikatakan, kalau masih bagi PNS ya, kalau masih lebih tenang hatinya ketika melihat tanggal 1 daripada ayat ini, itu berarti hatinya bermasalah. Dia lebih tenang ketika melihat, oh besok tanggal 1. Itu lebih tenang hatinya daripada ngelihat ayat ini. Berarti gantungannya kepada tanggal lebih tinggi daripada kepada Allah. Semuanya seperti itu. Padahal Allah udah bilang, aku yang tanggung rezeki.
Tapi kenapa kita masih lebih nyaman ketika melihat janji daripada manusia? Kama ja'a fil khabar. Sebagaimana ada riwayat di dalam hadis. Anallaha ta'ala khalaqa tayran. Bahwasannya Allah Ta'ala menciptakan seekor burung. Akhbara, warnanya hijau. Fil hawa, di udara lah gitu. Burung yang bisa terbang di udara, Allah ciptakan warnanya hijau. Wa ja'ala ala zahrihi ramhan. Allah jadikan di atas punggung burung itu ada kayak tombak. Nggak tahu burung apa lah ini. Oh ini burung, di punggungnya ada kayak batang ke atas begitu. Nah. Wa tahta batnihi ramhan. Lalu di bawah perutnya juga ada tombak. Jadi dia macam ketusuk begitu, tapi memang itu dari tubuhnya gitu. Keluar tongkat ke atas, sini tongkat ke bawah. Benar saya nerjemahkan kan? Di situ. Anak panah. Nah, di sini romhan. Pokoknya ada batang lah begitu. Dia ke atas, satu lagi ke bawah. Wa khalaqa hutan fil bahri. Lalu Allah ciptakan ikan besar di laut. Ikan paus lah kita bilang. Ya'kulus samak. Ikan besar ini memakan ikan-ikan lainnya. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak. Lalu ternyata ikan besar ini tersangkut di giginya daging ikan yang lain. Wa yadurruhu wa yu'limuhu. Ternyata daging ikan yang nyangkut di gigi ikan paus ini menyakiti dirinya, membuatnya kesakitan. Fayukhriju ra'sahu minal ma'. Maka dia keluarkan, ikan paus ini mengeluarkan kepalanya dari air. Wa yaftahu famahu, lalu dia buka mulutnya. Karena udah kesakitan ikan paus ini, dia keluarkan kepalanya, dia buka mulutnya. Fayaji'u dzalika tayr, maka datanglah burung tadi itu. Nah, tairul akhbar fayadkhulu fi famil hut. Lalu burung tadi masuk ke mulut ikan tadi itu. Ini mulut ikan terbuka, burungnya masuk ke mulut ikan tadi itu. Nah. Ya'kulu makana baina asnanihi. Apa yang dilakukan burung tadi? Ternyata burung tadi mengincar daging ikan yang tersangkut di sela-sela gigi ikan paus tadi itu. Padahal ikannya ini pemakan daging. Itu burung masuk sebenarnya tinggal dimakan saja gitu. Burung tadi pun masuk, dia patokin tuh daging yang ada di sela-sela giginya tadi. Wa yakunu ramhani ka amudaini fi famil hut la yaqdiru ala madghihi wa akli. Ternyata ketika ikan paus tadi mau memakan burung tuh, tadi kan dikatakan di punggungnya ada tombak, di perutnya ada tombak. Itu membuat dia tersangkut tak bisa memakan burung tadi itu. Jadi waktu burung ini memakan itu, ini mau berusaha mengunyah burung itu tak bisa. Jadi kayak tiang yang menghambat paus tadi menutup mulutnya. Nah, falamma faniyal lahmu, ketika daging yang tersangkut tadi sudah habis, min baina asnanihi, dari giginya, yatiru fil hawa, burungnya pun kembali terbang keluar. Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Allah jadikan rezeki burung itu ada di antara gigi-gigi ikan paus. Wa yarji'ul hud ila makanihi wa yastarihu bisababihi. Dan ikan paus pun Allah jadikan rezeki kesehatannya berasal dari si burung tadi. Tak sakit lagi giginya karena udah dimakan tadi. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan li akhar. Maka masing-masing menjadi sebab rezeki bagi yang lain. Itu kalau Allah mau kerja seperti itu bisa. Allah berkehendak begitu bisa. Nah, wala, ini pentingnya nih. Wala yatruku tayra bila rizkin. Kaifa yatrukul insana bila rizkin. Kalau Allah tidak membiarkan burung itu, kalau Allah tidak membiarkan burung itu tidak mendapatkan rezeki, masa iya kita dibiarkan tidak mendapat rezeki? Manusia sebaik-baik makhluk. Ya bahasa kita, udahlah, tenang saja. Rezeki pasti ada. Kalau Allah tidak membiarkan, tidak menyia-nyiakan burung, masa manusia Allah sia-siakan? Kalau mau diusahakan
kayak manapun itu bukan rezeki kita, tak dapat. Kalau seandainya memang jadi rezeki kita, tak diusahakan pun akan dapat. Kalau tak diusahakan pun akan dapat. Saya ingat dulu cerita dari Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau sering katakan ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Bagaimana kalau udah rezeki itu pasti dapat. Jadi ada seorang laki-laki lajang tua, nikah-nikah. Dia suka betul kepada seorang perempuan, kita bilanglah namanya Fatimah misalnya. Itu dia berdoa kepada Allah siang malam supaya bisa nikah sama si Fatimah tadi itu. Doa duha berdoa itu, maghrib berdoa itu, tahajud berdoa itu, pokoknya doanya supaya bisa nikah sama Fatimah. Fatimah ini anak seorang janda. Anak seorang janda. Dia berusaha lewat orang, tolong sampaikan sama Fatimah, aku mau jadi suaminya. Selalu Fatimah dia menolak terus. Akhirnya dia nyarankan, kau pula lewat orang, langsung aja kau datang ke keluarganya. Maka datanglah laki-laki ini menjumpai emaknya. Kita bilanglah namanya si Zainab. Datanglah laki-laki ini jumpai emaknya yang janda tadi. Dia sampaikan, Bu, dia sama emaknya si gadis tadi itu sebaya, karena memang lajang tua. Bu, saya ada hajat kepada anak ibu si Fatimah. Saya ingin menikah dengan anak ibu. Menangis emaknya. Nangis emaknya jadi-jadinya. Apa salah cakap saya nih, Bu? Bukan begitu. Kau bilang kau udah lama mau sama si Fatimah. Aku pun udah lama mau sama kau. Kukira kau datang nih nak meminang aku, rupanya meminang anakku. Sedih kali gue rasa. Justru sebenarnya aku yang nunggu-nunggu kau cuma karena aku perempuan. Berani aku bilang, ini kau datang aku udah senang, rupanya kau bilang kau mau sama anakku. Hancur hatiku. Si laki-laki tadi pun bingung akhirnya. Akhirnya dia cerita sama keluarga, sama kawan, ya udahlah, tak dapat anaknya, emaknya pun tak apa-apa. Pertimbangan sana sini ya udahlah, ketimbang lajang tua terus dapat janda, entah apa-apalah. Akhirnya laki-laki tadi pun bilang sama emaknya si Zainab tadi, ya udahlah, kalau begitu aku pun maulah samamu. Di setelah pernikahan, diurus atau diatur tanggal pernikahan, semua sudah dibeli, semua sudah disiapkan, bahkan undangan pun sudah dicetak. Esok nak menikah. Orang dari jauh-jauh udah pada diundang. Hari ini si emaknya tadi, si Zainab tadi itu, si janda tadi itu pergi naik becak. Kecelakaan. Meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Besok acara besar semua udah dibeli. Pelaminan apa segala macam. Akhirnya bingung nih, cuman nih besok mau acara menikah. Akhirnya keluarga besar tadi itu berembuk. Timbang mubazir, udahlah Fatimah, kau nikah aja lah sama calon makmu itu dah. Makmu dah tak ada. Semua maksa setuju pula. Jadi kata laki-laki, memang mudah jodoh rezeki ada saja jalan. Akhirnya dapat juga anak. Kata Syekhuna ini kisah nyata. Jadi mau diusahakan kayak manapun kalau udah jodoh tetap jadi juga. Dapat juga Fatimah. Meninggal maknya, nikahnya jadi sama anaknya. Entah cemana jalannya. Jadi maka kalau kita ada keinginan, kita dekati yang punya, bukan kita dekati barangnya. Kita nak duit, bukan duit itu yang kita dekati, orang yang punya duit itu yang kita dekati. Lalu apa yang bukan milik Allah di dunia ini? Semuanya milik Allah. Maka kalau ingin apapun yang didekati Allahnya. Nanggung nih satu kisah ini saya baca agak cepat saja. Wa fi hikayatin, dan dalam satu cerita, hikayati Ibrahim bin Adham. Dalam satu cerita tentang Imam Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yauman minal ayyami kharaja ila said. Sebab tobatnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini raja, punya istana.
selirnya tuh banyak, cantik-cantik, luar biasa kayanya. Bahkan mohon maaf bahasanya, di dalam kitab tuh dikatakan beliau tidurnya bukan di atas kasur. Selirnya yang cantik-cantik itu beliau susun, beliau tidur di atas tubuh selirnya. Saking banyaknya. Tapi tetap tidak mendapatkan ketenangan batin. Selalu merasa kurang, selalu merasa takut kehilangan, nggak pernah tenang. Suatu hari beliau pergi berburu. Panazala manzilan. Maka dia singgah di satu tempat, fabasata sufrata. Beliau pun hamparkan sufrah. Ini sunnah. Rasulullah perintahkan kita kalau makan itu pakai hamparan di atas karpet atau lebih khusus lagi. Nah, cari ada kain bulat. Nah, kemudian makan di atasnya itu namanya sufrah, itu sunnah. Supaya kalau jatuh masih bisa dikutip. Paham maksudnya? Kalau langsung lantai kayaknya kan kita jorok gitu. Jadi kata baginda Nabi kalau makan tuh pakai hamparan. Kita kasih perlak atau apa begitu, piringnya di atas itu supaya kalau jatuh bisa dikutip lagi. Karena Nabi nggak mau ada makanan yang tersisa. Nah, Imam Ibrahim bin Adham gelar sufra liyakula ta'am, untuk makan. Fabainama huwa kadzalika ja'a gurabun. Maka ketika beliau sedang makan tiba-tiba datang seekor burung gagak. Wa akhadha minas sufrati khubzan bimangkarihi wa tara fil hawa. Lalu dia burung gagak tadi mengambil sepotong roti dengan paruhnya lalu dia pun terbang. Fata'ajjaba Ibrahim min dzalika wa rakiba farasahu wa dhahaba ila khalfatayr. Maka melihat itu terkejut Imam Ibrahim bin Adham, dia ikuti burung tadi dengan kudanya. Kemana burung itu terbang dikejar pakai kudanya. Nah, hatta sa'ida al-ghuraba ilal jabal, sampai akhirnya burung itu naik ke atas satu bukit, satu gunung. Wa ghaba an aini Ibrahim, tak nampak lagi. Wa sa'ida Ibrahim aydan al-jabal li talabil ghurab. Maka Imam Ibrahim bin Adham pun mendaki gunung tadi untuk nyari burung gagak tadi. Nah, para amin ba'idin dzalikal ghurab, dia tengok dari jauh, oh itu burung gagak yang ngambil rotiku tadi. Fala madana Ibrahim taral ghurab fara'a Ibrahim rajulan masydudan bil habli muqaji'an ala qafahu. Maka ketika sudah mendekat, terkejut Imam Ibrahim bin Adham karena melihat ada seorang laki-laki tergeletak, terikat badannya. Terikat badannya. Falamma ra'a Ibrahim dzalika ar-rajul ala hadhihi al-halah nazala ala farasihi wa halla syadadahu wa sa'ala an halihi wa qissatihi. Maka dibukalah ikatannya sama Imam Ibrahim bin Adham dan dia tanya, "Kau ini kenapa? Kok ada pula di puncak gunung di tengah hutan sendirian begini, terikat, apa kisahmu?" Faqala rajul, maka laki-laki tadi bilang, "Ini kuntu tajiran, sesungguhnya aku adalah seorang pedagang." Tajir itu artinya pedagang. Nah, sekarang udah jadi bahasa ini ya. Apa arti tajir? Jadi kalau mau kaya bukan jadi pegawai, jadi pedagang. Nah tajir itu artinya pedagang. Fa'akhadhani qutta'ut tariq, lalu aku ditangkap sama pembegal, sama perampok. Wa akhadhu makana ma'i minal mal, dia ambil harta-hartaku, wa qataluni wa syadduni wa tarahuni fi hadzal maudi. Lalu mereka pun menyiksaku, mengikatku dan membuangku di tempat ini. Diikat, dibuang tempat itu. Nah, wasara li sab'ata ayyam. Aku sudah 7 hari sini, sab'atu ayyam. 7 hari beliau dalam keadaan terikat di tengah hutan. Kullu yauminna, kok bisa bertahan hidup? Ini luar biasanya Allah kalau mau nanggung rezeki orang. Setiap hari datang burung gagak nih, yaji'ul ghurab bil khubzi. Datang burung gagak nih entah dari mana, pokoknya bawa makanan di mulutnya. Kadang roti, kadang yang lain mungkin. Wa yajlisu ala sadri, dia berdiri di dadaku, dia duduk di dadaku. Wa yukassir wa yuksirul khubza bimangqarihi, dia kasih aku makan dari paruhnya tadi itu. Nah, wa yada'uhu fi fami, dia masukkan tadi itu makanan ke mulutku. Wa ma tarakani Allahu ja'ian fitilkal ayyam, Allah tidak pernah meninggalkanku dalam keadaan lapar selama 7 hari. Siapa yang gerakkan burung gagak itu? Allah. Itu kalau Allah mau ngasih rezeki. Farakiba Ibrahim farasahu wa ardafahu, maka Imam Ibrahim pun memboncengnya di kudanya, lanjut jalan. Waja'a bihi ila maudhi'ihi alladzi kana nazala fihi, lalu dia pun singgah di tempat persinggahannya tadi.
Wa taba Ibrahim bin Adham. Lalu Imam Ibrahim bin Adham pun taubat. Selama ini dia begitu khawatir dengan hartanya, ada orang yang terikat di tengah hutan pun tetap Allah kasih makan. Wa raja'a ilallahi ta'ala, dia kembali kepada Allah ta'ala. Wa naza'a siyabahu, dia lepas pakaian kebesarannya, al-fakhirah. Wa labisa suf, lalu pakai pakaian wal, pakaian orang susah. Wa a'taqa abidahu, dia merdekakan semua selir-selir dan budaknya tadi itu. Wa auqafa inqaruhu wa amlakahu, dia wakafkan seluruh hartanya dan kerajaannya. Dia wakafkan. Wa akhadha bi yadihi 'asa wa tawajjaha ila Makkah. Lalu dia pegang tongkat, dia pun berjalan menuju Makkah. Bila zadin wala rahilatin, enggak naik kendaraan, enggak pakai bawa bekal. Wa tawakkala 'ala Allah, dia bertawakal kepada Allah. Nah, ingat ini makomnya sudah memang Allah letakkan di situ. Kita belum dapat yang seperti itu, jangan coba-coba. Mau kemana Pak? Mau umroh. Naik apa? Naik sepeda. Mana bisa Bapak sampai sana? Tak ada yang tak bisa. Orang terikat di gunung aja dikasih makan sama Allah. Sampai pelabuhan, kelaparan. Tak tahu lagi mau lanjut kayak mana. Nah, ini memang sudah Allah letakkan hatinya dalam posisi seperti itu. Walam yabqa ja'ian hatta wasala ilal Ka'bah. Dan dia tidak pernah lapar sampai ke Ka'bah. Nah, artinya ada saja yang ngasih. Ada saja rezeki dari Allah. Wa asna alaihi wa qala, dia puji Allah dan dia baca wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini kita baca supaya kalau ada masalah rezeki jangan risau, jangan gelisah, jangan galau. Memang lagi begitu yang Allah kasih. Mau diusahakan kayak apapun nggak akan berubah sebelum datang takdir berubah. Kalaupun kita usaha, bukan niat mau merubah keadaan, tapi niatnya cari pahala. Ya orang abang tak kerja, aku udah kerja. Abang tak betul-betul, udah betul-betul. Jadi kalau masih begini, ya memang belum selesai saja waktu kita untuk miskin. Nah, jadi maka insya Allah kalau seandainya ingat begini aman. Kalau ingat begini, aman seharusnya. Tapi payah baliknya kemarin. Ini ngaji seperti ini. Saya ingat dulu kalau ngaji sama Mualim Supriyadi, habis dengarnya itu, kayaknya hati itu tenang betul. Yalah, dah. Ngapain lagi repot-repot dah. Bereslah masalah dunia nih. Tapi bertahannya 3 hari aja. 4 hari, hari keempat udah bingung lagi. Makanya kata Imam Luqmanul Hakim, ngaji itu paling enggak 3 hari sekali. 3 hari sekali. Belum layu udah disirami deh. Kalau dengar motivasi tentang sholat tahajud, wah dah yakin pokoknya nggak akan lagi ninggalin tahajud. Seminggu aja, habis itu udah lemah lagi. Makanya sebelum dia layu udah disirami lagi. Nah, begitu juga masalah ini. Al-haditsul ashir ini insya Allah akan datang. Ya Bu ya, yang sering ngurusi masalah dapur, ya karena memang belum datang rezekinya, udahlah ya udah begitu. Nah, nanti pokoknya beres ketika itu. Usaha saja. Nah, baca waqi'ah, salat duha, amalkan asmaul husna, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Setiap habis salat 11 kali. Lalu saya ngerasa banyak perubahan. Pondok kami itu enggak tahu lah. Nah, rezekinya ya alhamdulillah ada saja. Saya waktu terakhir kali ke Bogor, itu sama Bang Budin terakhir ke Bogor, itu dapat amalan baru. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Pokoknya setiap habis salat 11 kali. Maka diamalkan, ada orang nyumbang. Bisalah aula tambah lebar. Amalin lagi, nambah 1 asrama. Amalin lagi, ada yang nyumbang keramik. Amalin lagi, ada saja. Nah, jadi alhamdulillah kalau Allah mengantarkan rezeki itu ada saja. Jadi Ibu kalau mau ngerasain perubahannya amalin. Cuma kami ngamalinnya kan rame-rame Bu. Kami 50 orang. Dibaca ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim 11 kali, udah 550. Ibu di rumah sendirian, berarti harus 50 kali lipat daripada. Makanya kalau bisa satu keluarga ngamalin itu. Ya Fattah yang membuka,
Ya Razzaq yang memberi rezeki, Ya Alim yang maha mengetahui.